Bicara melawan Corona bersama Classy FM. (103,4) Classy FM bersama kita lawan Corona. Classy People, klaster perkantoran mulai bermunculan di masa new normal di Kota Padang. Bagaimana menurut kajian epidemiologi? Hal ini akan saya bicarakan bersama dengan Bapak Devri Mancafri, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAN, dan beliau juga sekaligus sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Selamat sore Pak Dev. Ya, sore Pak. Apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah baik. Pak Dev, ini seperti yang saya berikan pengantar di awal, di masa new normal, klaster perkantoran itu mulai bermunculan. Sebetulnya Bapak sebelumnya sudah pernah membicarakan hal ini ya, sudah pernah diingat sebelumnya ya Pak Dev ya? Iya, sudah. Ya. Tanggapan Pak Dev setelah kasus ini mulai muncul bagaimana? Ya, sebenarnya kita merunut dari belakang ya bahwa ketika keputusan new normal ini diambil sebagai artinya apa ya, mau dilema juga dikatakan tidak suka tidak suka, mau tidak mau ini harus diputuskan ya waktu itu ketika tanggal 8 Juli ya kalau nggak salah. Tentu ini menjadi ya semacam pertaruhan lah bagi pemerintah di dalam membuka mobilitas orang ini ketika PSBB telah dikatakan selesai seperti itu. Nah, tentu kita secara epidemiologi bisa melihat terjadi potensi ini ke depan. Tentu dengan pendekatan bahwa di dalam epidemiologi itu ada 3 triangle of epidemiologi. Kita bicara dalam potensi wabah ini, pertama bicara orang, yang kedua adalah waktu, dan ketiga adalah tempat tentunya. Nah, bicara orang ini kita sudah mengingatkan ketika dulu bahwa yang banyak yang terkena waktu itu adalah tenaga kesehatan di dalam hal ini menjadi garda terdepan di dalam penanganan ini, dan kemarin juga kita melihat ada ibu rumah tangga, pedagang toko dan pasar ketika klaster pasar ini. Nah, kita juga sudah mengingatkan ke depan itu ketika mobilitas ini akan dibuka, ketika orang sudah akan beraktivitas nantinya. Nah, tentu sasarannya adalah para pekerja. Dalam hal ini adalah ya ASN atau dalam hal ini PNS atau pekerja swasta. Nah, sedangkan bicara waktu ya tentu kita juga melihat kapan. Dulu kita sudah memprediksi juga mau menjelang Lebaran dan sudah Lebaran, dan itu juga terbukti nggak ada sama sekali meleset dari prediksi kita. Dan malah waktu itu ketika kita memprediksi tanggal 21-an dan ternyata tanggal 19 itu menjadi puncak ketika itu kalau kita backcasting ke belakang. Nah, tentu ke depan adalah yang perlu diantisipasi bicara klaster baru ini, bicara perkantoran ketika kantor itu mulai dibuka. Dan nanti ke depan ya tentu kita juga antisipasi bicara sekolah atau dalam hal ini adalah kampus tentunya. Nah, sedangkan bicara tempat ya kita melihat bicara kantor ini menjadi tempat penularan itu. Nah, ini sebenarnya ini kalau kita melihat ini tidak terlalu secara epidemiologi tidak terlalu kaget, karena bagaimanapun itu risiko yang nyata bahwa ancaman. Nah, tentu kita melihat sekarang ketika pemerintah sudah menyatakan bahwa dulu kita sudah menganggap terkendali atau tidak mau menggunakan kata terkendali, atau kita sudah mampu mengendalikan lah dalam hal itu ketika tidak ada lagi kasus atau lonjakan kasus, kalau itu tidak mau disebut gelombang misalnya. Nah, tentu ancaman itu adalah bicara kasus impor. Nah, jadi kita juga hati-hati apakah dengan data yang dilaporkan ini benar-benar kasus impor, jangan-jangan kasus lokal atau dalam hal ini transmisi lokal yang terjadi yang belum terdeteksi selama ini. Oke. Nah, itu kan perlu didetail kita melihat dari riwayat kontaknya, ada kemampuan surveillance dan tracking ini supaya tidak terlalu gegabah kita mengatakan ini kasus impor. Nah, kalau bisa juga dalam hal ini juga harus disandingkan data-data atau data-data labor yang bisa mendukung itu, viral load-nya, jumlah virus yang ada per masing-masing individu, apakah ini di awal inkubasi atau di akhir. Ini baru kita bisa memastikan.
Nah, jangan dikatakan, oh dia mahasiswa, oh ini kasusnya adalah di kampus, belum tentu. Sedangkan dia tertular dengan orang tuanya, dan kebetulan orang tuanya adalah juga pedagang pasar. Nah, seperti ini. Nah, jadi harus hati-hati gitu loh. Ya. Jadi ini Pak Dev bilang tadi pertaruhan sebetulnya ketika kita memilih untuk new normal. Ini adalah pertaruhan yang penuh perhitungan atau justru sebaliknya, Pak Dev? Nah, disinilah kita menilai bahwa sedangkan sekarang saya melihat tentu dengan kita bangga melihat kemampuan testing kita, kemampuan laboratorium yang kita andalkan selama ini, tentu ini menjadi pertaruhan dengan kecepatan penyebaran virus. Kalau kita mengabaikan yang namanya, ya saya sering dari awal saya sampaikan kepada Pak Gubernur dan juga pemerintah bahwa edukasi ini tidak bisa dikatakan tidak efektif. Kita harus tetap bagaimanapun, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, ini menjadi upaya pencegahan kita. Nah, orang mengatakan ini tidak efektif, orang tidak mau lagi mendengar. Ketika disinilah letak dari strategi bagaimana proses promosi dan edukasi kesehatan ini. Jangan kita pertaruhkan hanya kita punya lab yang bagus, kita punya kemampuan tracing yang bagus, sedangkan virus juga menyebar. Dan orang tidak akan mengindahkan itu. Kalau kita lihat di masyarakat sudah menjadi anti klimaks. Makanya kata-kata anti klimaks ini dari awal sudah saya sampaikan. Nah, tentu ini yang perlu diedukasi, dan tentu jangan disalahkan masyarakat. Bagaimanapun kita sebagai apakah pemerintah dalam hal ini atau dalam hal ini tenaga dalam ini, tetap juga kalau dalam ilmu Pemkes itu ketika masyarakat tidak patuh, tetap kita ya harus berupaya terus di dalam memberikan edukasi ini. Nah, sedangkan sanksi itu adalah upaya terakhir kalau kita bicara punishment atau dalam hal ini reward yang diberikan. Jadi Pak Dev, menurut Pak Dev apa yang sudah dilakukan pemerintah ini belum cukup? Nah, artinya gini, kita lebih banyak yang terekspos dalam hal ini adalah mengunggulkan kemampuan di dalam kita melakukan testing dengan kapasitas lab kita yang ada. Itu artinya apa? Itu benar. Itu menjadi sebuah opportunity atau satu kebanggaan kita yang kita peroleh. Tapi ada yang luput. Nah, dan saya katakan luput ini adalah seolah-olah publikasi, proses edukasi, promosi itu hanya yang bersifat statis. Kita butuh billboard ini, halo-halo segala macam. Seharusnya juga perlu yang sifatnya interaktif. Nah, media ini menjadi salah satu bentuk yang kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan saya juga menyampaikan kemarin juga salah satunya adalah atmosfer yang dibuat di lingkungan yang potensi-potensi bicara tempat tadi. Ya, mall dan juga tempat ibadah, termasuk juga pelayanan kesehatan dan termasuk tempat kerja. Atmosfernya dibuat bahwa kita ini bukan kondisi yang normal, yang orang katakan normal seperti dulu gitu. Apakah ada kampanye yang salah yang sudah dilakukan Pak Dev, seolah-olah masa new normal ini adalah masa yang kita bisa melakukan kegiatan seperti semula, padahal sebetulnya ancaman pandemi ini masih nyata? Nah, dikatakan salah tidak, seharusnya juga testing masif, juga edukasi dan promosi kesehatan ini juga harus masif. Nah, ini yang seharusnya data ini yang harus disandingkan sebenarnya. Nah, seolah-olah menganggap ya ada keputusasaan pemerintah di dalam memberikan edukasi ini. Seolah-olah ini menjadi sebuah, ada pernyataan kepala daerah mengatakan ini tidak efektif lagi. Bagaimana kita tidak mengatakan kok berani sekali mengatakan tidak efektif, sedangkan kalau orang yang terinfeksi ini kalau kita tidak edukasi dengan baik, dia akan menginfeksi orang lain gitu loh. Siapa yang memastikan yang diisolasi mandiri itu dia tidak keluar rumah? Siapa yang akan mengawasi itu? Siapa yang akan memberikan bahwa orang yang tidak tanpa gejala ini dia juga bisa menularkan ke tetangganya? Dia bersularan seperti itu. Siapa yang memberikan edukasi itu? Nah, ini kan harus akhirnya pekerjaan melakukan testing ini tidak selesai. Kita bekerja terus sampai pandemi ini benar-benar selesai, dan nggak mungkin selesai. Bagaimanapun virus tetap juga ada gitu loh. Ini yang wanti-wanti saya katakan. Jadi kalau di dalam epidemiologi bahwa tidak ada yang istilahnya ketika di sekeliling kita masih terjadi peningkatan kasus, meskipun kita sudah mengklaim di dalam itu sudah terkendali, potensi itu akan ada terus gitu loh. Nggak mungkin kasus ini menjadi nol, orang kan bergerak terus gitu loh. Iya, ini masalahnya Pak Dev. Kita terus bergerak, kita terus melakukan aktivitas, tapi banyak warga yang lalai, tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, bahkan beberapa tempat mulai banyak berkumpul, melakukan
suatu kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Nah, ini sebetulnya apa yang bisa dilakukan pemerintah? Apa saran terbaik yang bisa Pak Dev berikan untuk pemerintah? Ya, yang jelas yang pertama tadi adalah jadi dikatakan bahwa perang itu adalah di individu orang masing-masing gitu. Nah, sedangkan kita harus memahami bagaimana karakter di daerah kita masing-masing untuk di dalam memahami, untuk menjelaskan bahwa kondisi seperti ini benar-benar artinya kita masih di dalam kondisi pandemi. Nah, saya kadang-kadang dilema juga melihat, misalnya pemerintah kalau diberikan ini menjadi bisa saja dia menganggap sebuah ketakutan, sedangkan kita harus melakukan aktivitas. Nah, di sisi lain juga ekonomi juga harus tumbuh juga seperti itu. Nah, ini yang harus artinya pertimbangan-pertimbangan ini ya kita tidak boleh paranoid betul, dan di sisi lain kita tidak boleh juga abai gitu loh. Nah, jangan sampai gini ketika terjadi ledakan kasus ini, kita baru menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa. Dan ini menjadi baru sadar bahwa ternyata benar juga nyata loh virus ini. Oke, nah, jadi sudah saatnya. Silakan. Nah, di sisi lain memang perlu juga strategi di dalam hal memberikan edukasi ini. Nah, ini kan bisa banyak cara di dalam ini, bisa bicara statis tadi saya katakan, bisa secara interaktif. Dan saya kira banyak media yang bisa dimanfaatkan. Nah, di sisi lain memang itu tadi saya katakan atmosfer itu memang mengkondisikan. Ini sederhana aja saya kasih contoh di kantor ya. Bagaimana misalnya contoh saya di kampus, bagaimana saya membuat orang itu tidak mau merokok di dalam kampus. Nah, tentu kita mengkondisikan kalau ruangannya terbuka dan ini tentu orang akan merokok seenaknya saja. Nah, kita kan bisa membuat ini ruangan ini ber-AC dan ada peringatan dalam hal ini. Orang akan segan di dalam untuk melakukan merokok. Nggak ada satupun yang merokok. Oke. Nah, itu menjadi membuat kondisi itu orang tidak. Coba kita ke bank, berani nggak merokok di dalamnya? Nggak berani kan? Oke. Nah, seperti itu. Jadi ini membuat atmosfer itu. Jadi kalau bisa menjadi sebuah budaya atau kebiasaan ketika orang tidak menggunakan masker, dia akan risih ke mall kalau tidak menggunakan masker gitu. Jangan sebaliknya malah risih menggunakan masker. Nah, ini kan, ini yang harus dibentuk gitu loh. Ini kan memang nggak mudah, tapi jangan putus asa menurut saya. Oke, baik. Nah, ya. Pak Dev, apakah klaster perkantoran ini bisa disebut sebagai gelombang kedua di Sumber? Nah, kalau bicara gelombang, tentu kita melihat ada kalau kita melihat terjadinya kan lonjakan kasus ya. Karena kita melihat lonjakan kasus itu saya katakan awal pertama kalau khusus di Sumatera Barat itu kan menjelang Lebaran Idul Fitri itu yang menjadi tertinggi, dan itu setelah Lebaran itu turun sampai di awal-awal mau kita memutuskan new normal itu. Nah, sedangkan setelah itu kan ada lonjakan 10, ada menganggap masih 10 masih aman, dan kita dikagetkan ada mulai 17 sampai sekarang kemarin itu 41 dan kemarin juga 17 dan hari ini misalnya 16 seperti itu. Nah, kalau kita melihat wave-nya, dia ada dua makna, Mbak. Kalau dikatakan gelombang, apakah dikatakan orang terinfeksi sampai puncaknya itu lebih dari 60% populasi itu terinfeksi, itu dikatakan puncaknya. Tapi kalau kita lihat gelombang saat sekarang itu memang puncaknya terjadi itu ketika tanggal 19 Mei itu. Dan sekarang kita melihat lonjakan yang terjadi itu pada yang kemarin 41 kasus itu. Nah, kalau kita buat kurvanya itu memang sudah menjadi awal naik gelombang kedua, ketika gelombang pertama puncak pada 19 ini sudah menurun, dia kan terjadi gelombang seperti itu. Ketika dia turun dia akan naik lagi seperti itu. Oke. Nah, dia akan bergelombang, tidak bicara 2-3 saja, bisa saja ke depan bergelombang. Karena kalau bicara orang per orang atau propagated spread ini wajar saja terjadi bergelombang seperti itu. Kalau untuk Idul Adha ini bagaimana Pak Dev? Kan ini juga banyak nih sepertinya pergerakan pulang kampung, pergerakan mobilitas orang-orang gitu dari satu daerah ke daerah lain. Menurut Bapak bagaimana ini perkembangannya terhadap COVID di Sumber?
Ya, kita melihat pernyataan Pak Gubernur dalam hal ini menghimbau warga perantau untuk pulang kampung seperti ini. Saya juga ya termasuk terlalu berbahaya di dalam kita pertimbangannya dua itu, karena memang sekarang pendekatannya adalah ekonomi supaya, dan satu lagi membuat confident masyarakat bahwa Sumbar itu benar-benar terkendali dengan kemampuan testing yang mumpuni. Nah, ini juga di luar perkiraan, saya kira pemerintah daerah, bahwa terjadi lonjakan kasus setelah malah menjelang mau Idul Adha kemarin. Nah, potensi-potensi itu ke depan, karena orang tadi saya bilang sudah mulai untuk melakukan protokol kesehatan ini sudah mulai anti klimaks tadi saya katakan, bahwa wajar saja ke depan akan lebih kemungkinan terjadi lonjakan kasus kalau kita tidak cepat di dalam melakukan tracking tadi atau kontak tracingnya ini. Jangan kaget saja nanti bisa jadi ratusan, bisa malah ribuan kalau menurut saya, kalau tidak hati-hati. Orang sudah lelah juga untuk melakukan ini. Nah, ini yang perlu kita waspadai kepada pemerintah agar ini menjadi alert seharusnya gitu loh. Perlu dilakukan PSBB lagi, Pak Dev? Ya, ketika nanti di puncak bisa jadi menjadi pilihan itu adalah PSBB. Nah, sedangkan pemerintah dalam hal ini ya mungkin dampaknya terlalu besar, tapi dalam hal ini ya kita bertaruh dengan itu menurut saya. Sebagai akademisi yang memiliki ilmu di bidang ini, apakah Anda juga memberikan masukan ini, Pak Dev? Ya, artinya gini, salah satu tadi saya katakan kondisi saat sekarang adalah ketika berpacu kita melakukan testing dengan kontak tracing ini atau men-tracking. Itu kan cepat-cepatan gitu loh, penyebaran virus dengan kemampuan kita menangkap kan gitu. Nah, kondisi seperti itu. Nah, kondisi yang bisa mengontrol itu adalah mobilitas orang gitu loh. Pembatasan itu. Pembatasan orang ini menjadi pertimbangan di dalam mengurangi risiko terjadinya penularan atau penyebaran virus ini. Nah, itu kalau di perkantoran menurut saya ya salah satunya mungkin biasanya 100% staf atau karyawan masuk kantor bisa dikurangi menjadi 50%. Itu salah satu upaya pencegahan di dalam pergerakan orang atau mobilitas orang untuk bertemu. Kalau kita tidak bisa memastikan bahwa protokol kesehatan ini tidak dijalankan dengan benar di perkantoran seperti itu. Oke, baik. Pak Dev, terima kasih banyak untuk keterangannya sore hari ini. Ya. Semoga tetap sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Baik. Demikian Classy People obrolan saya dengan Bapak Devriman Jafri. Beliau adalah ahli epidemiologi sekaligus Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Terima kasih. Anda sudah mencermati program Bicara Melawan Corona bersama Classy FM. Tetap waspada, bersama kita lawan Corona.